Meluapnya arus Sungai Keruh membuat sebuah eskavator proyek perbaikan jembatan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hanyut terbawa arus. Cuaca buruk juga menyebabkan sebuah rumah tertimbun tebing setinggi 5 meter. Hujan deras yang mengguyur Desa Gembong, Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berakibat banjir bandang. Sebuah alat berat terekam terbawa arus sungai yang deras. Beruntung supir alat berat dapat menyelamatkan diri keluar dari kabin dibantu oleh warga. Cuaca buruk dengan intensitas hujan deras sejak Minggu siang sampai sore mengakibatkan Sungai Keruh meluap. Dan terjadilah hujan deras sehingga bego tersebut terseret oleh arus karena Sungai Kali Keruh arusnya sangat kencang sekali. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Hujan deras juga mengakibatkan tebing setinggi 5 meter menimpa rumah warga milik Sri Ujar, warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Lebak Barat. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seekor ular kobra dengan panjang lebih dari 2 meter masuk ke pekarangan rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemilik rumah yang kaget mengetahui kedatangan ular berbisa dan mematikan tersebut, kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasinya. Tim Rescue Damkar berusaha mengevakuasi seekor ular kobra di pekarangan rumah warga di Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat dievakuasi menggunakan alat penjepit, ular yang memiliki bisa mematikan tersebut melawan dan berusaha melepaskan diri. Setelah setengah jam kemudian, tim Rescue Damkar berhasil menangkap ular kobra sepanjang lebih dari 2 meter itu. Selanjutnya, ular kobra dilepaskan kembali ke habitat di hutan yang jauh dari pemukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 3 dari Partai Perindo, John Binsar Simalango, mendatangi Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung untuk melaporkan temuan pengalihan suara. John Binsar Simalango menduga adanya kesengajaan pengalihan suara Partai Perindo secara masif ke partai tertentu di 600 lebih TPS di wilayah Bandung 3. Temuan pengalihan suara ke partai lain di 600 TPS di Kota Bandung dilaporkan caleg Partai Perindo John Binsar Simalango ke Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung. Dugaan pengalihan suara dengan sistem parkir terdeteksi pada tanggal 16 hingga 20 Februari pada aplikasi Sirekap. Berdasarkan temuan ini, Partai Perindo mendorong Bawaslu bersama KPU untuk melakukan pengecekan histori atau log data untuk memastikan alur perubahan data. Kurang lebih 4.500 total suara yang diparkirkan di partai tertentu. Ya, pada hari yang sama jam 23.00 itu sudah berpindah semua. Ya, jadi saya mengatakan ini suara parkir karena memang ada kesengajaan. Sepertinya dugaan kita itu suara diparkirkan lalu dipindahkan ke mereka-mereka yang dalam hal ini bermain di dalam. Laporan juga disertai lampiran bukti-bukti agar temuan ini dapat segera diproses dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan KPU. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo memberikan pendampingan hukum kepada seorang wanita yang didakwa melakukan pencurian ikan di tempatnya bekerja. Pendampingan diberikan untuk memberikan rasa keadilan dan upaya memberikan hak-haknya sebagai pekerja yang tidak dipenuhi perusahaan saat dirinya bekerja. Terdesak masalah ekonomi dan harus merawat ibunya yang stroke. Seorang pekerja perusahaan ikan di Jakarta Utara melakukan pencurian ikan di tempatnya bekerja. Aksi yang dilakukan N, seorang ibu satu anak ini, mendapat perhatian dari RPA Perindo. Saat ini, N yang ditahan di Rutan Kelas 1 Pondok Bambu Jakarta Timur mendapat pendampingan dari RPA Perindo untuk menghadapi proses hukumnya dan memperjuangkan restoratif justice. Ada penggelapan ikan, jadi dia bekerja sama penadah. Karena saya tadi bertanya, kenapa sampai melakukan hal ini? Dia katakan ibunya itu stroke. Ibunya stroke, dia perlu uang. Dia perlu uang, akhirnya
berapa box ya, kalau nggak salah dia tadi katakan 5 box. 5 box dia ambil untuk uangnya itu bagi ibunya yang ada di rumah sakit. Jadi kami melihat ya intinya adalah kemiskinan ya. Di dalam perusahaan itu dia mengalami pembayaran gajinya tidak adil. Baik itu dia tidak diberikan BPJS, kemudian juga dia tidak diberikan lemburan. Nah, dari berawal itulah mereka melakukan penggelapan ini. RPH Perindo juga mempertanyakan proses hukum terhadap rekan N yang menjadi penadah tidak ditahan dan diproses oleh kepolisian. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda ingin beraktivitas seru sekaligus berpetualang, sepertinya off-road salah satu pilihan kegiatan yang Anda bisa pilih. Seperti halnya yang dilakukan Vina Philip dan Madina Suryadi di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Yo Tradikers, pagi ini gue sama Madina akan melanjutkan petualangan di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Travel Edict tanpa batas. Ya Tradikers, seperti yang kalian lihat, kita sekarang sudah berada di Bukit Mekongga bersama dengan Mekongga Off-Road. Betul banget. Nah Om, abis ini kita mau kemana nih Om? Sekarang kita akan lanjut di Damar Wulan untuk melakukan off-road yang ekstrim. Tetap di Travel Edict tanpa batas. Lanjut Om. Oke, Tradikers, tantangan pertama gue sama Mama. Tantangan pertama kita aliran sungai kecil, Tradiker. Selain skill berkendara, arahan dari navigator juga sangat penting dalam melewati jalur ini. Oke, giliran gue nih Tradikers. Jalur ini sih kelihatannya gampang, tapi mobil gue hampir terbalik karena terlalu dalam nginjek gas. Ampun! Terbang! Nah, Tradikers, tanjakan ini cukup bikin gue kewalahan. Karena selain jalur yang sempit dan belum bersih dari pepohonan, gue juga harus pintar memilih jalan karena banyak lubang. Benar kata Madina, di tanjakan ini kita harus fokus Tradikers. Oke, kita lanjut masuk hutan Tradikers. Om Umang udah siapin tantangan terakhir nih.